Yeah. Yeah. Let's go. Surakarta merupakan sebuah kota di Jawa Tengah yang memiliki kebudayaan dan kesenian yang masih terawat dengan baik. Banyak tempat wisata di kota ini yang dilatar belakangi oleh kebudayaan dengan nilai estetika yang menarik. Hai teman-teman Artcation, ini dia Museum Tumurun yang bakalan kita jelajahi hari ini. Pasti kalian udah gak sabar ya, tapi tunggu dulu sebelum kita masuk, kita wajib nunjukin bukti kalau kita udah registrasi melalui web resminya Museum Tumurun. Yuk ikutin aku. Ini dia teman-teman Artcation, kondisi di dalam Museum Tumurun. Wow, keren banget ya, kira-kira ada apa aja sih di dalam Museum Tumurun ini? Tetap ikutin aku di Artcation, there is art in the whole of vacation. Nah itu dia teman-teman sedikit gambaran tentang Museum Tumurun. Gimana? Keren banget kan? Dan habis ini kita bakalan ngobrol sama pemandu Museum Tumurun. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune terus sama aku di Artcation, there is art in the whole of vacation. Halo Mas. Halo.
Kenalin, saya Sela dari program Artcation. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Sofyan, selaku tim guide-nya dari Tumurun. Oke, teman-teman Artcation, sekarang kita udah barengan sama Mas Sofyan yang hari ini bakalan nemenin kita jalan-jalan di Museum Tumurun dan akan ngasih banyak banget informasi tentang karya-karya yang ada di Museum Tumurun ini. Jadi ikutin kita terus di Artcation, there is art in the whole of vacation. Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih Mas, siapa sih pendiri Museum Tumurun ini dan gimana sejarah terbentuknya Museum Tumurun ini? Oke, saya jelaskan ya. Jadi di sini untuk Tumurun sendiri itu didirikan sama namanya Bapak Iwan Kurniawan Lukminto, biasa dipanggil Pak Wawan. Oh iya, oke. Nah, kebetulan Pak Wawan sendiri itu juga salah satu owner dari salah satu PT yang lumayan cukup terkenal di Asia, yaitu PT Sritek. Seperti itu. Dan untuk sejarah dari Tumurun sendiri itu terinspirasi dari koleksi-koleksi ayahnya beliau Pak Wawan. Jadi ceritanya ayahnya beliau ini tuh sangat suka sekali koleksi-koleksi mobil tua seperti itu. Terus juga ada radio-radio tua. Jadi diturunkan ke anaknya, makanya dinamakan Tumurun Private Museum seperti Iya, itu. turun-temurun ya, Ya, Mas? turun-temurun. Nah, kan seperti yang saya tahu kalau Museum Tumurun ini adalah museum pribadi ya, Iya, Mas. benar. Nah, kalau boleh tahu, sejak kapan sih museum ini udah boleh dibuka untuk umum? Saya jelaskan sedikit ya. Jadi untuk Tumurun sendiri itu untuk dibuka secara umumnya itu sebenarnya kita kan buka di tanggal 14 April tahun 2018. Oke. Tapi pada waktu itu kita belum dibuka untuk umum. Iya. Jadi hanya untuk keluarga sama Iya. kolega-kolega yang lain. Oke. Tapi setelah kita berpikir dan kita mungkin selang beberapa bulan, tepatnya di bulan November, kita sudah mulai buka untuk umum. Oke, berarti mulai November 2018 Iya, ya betul dibuka sekali. untuk umum. Oke. Dan mungkin teman-teman Artcation di rumah pengen tahu nih Mas, kayak apa sih dan gimana caranya untuk masuk ke Museum Tumurun ini? Bisa dijelasin sedikit gimana sih registrasinya? Oke, saya jelaskan ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen datang ke Tumurun Museum, untuk sekarang ini kita bisa registrasi melalui web. Oke. Nah, dengan caranya mungkin teman-teman bisa buka di www.tumurunmuseum.com dan di situ nanti pilih aja menu event. Dan di Oke. menu event itu sudah tersedia waktu, jam sama tanggalnya. Yap. Nanti di situ teman-teman tinggal ngisi aja sesuai data dirinya. Nanti bisa untuk dikirim. Setelah itu apabila sudah mendapatkan balasan email, itu berarti sudah masuk ke visitornya kita. Oke. Berarti Nah, itu tadi teman-teman Artcation cara registrasi untuk masuk ke Museum Tumurun. Jadi buat kamu yang tertarik, langsung aja ke sini. Yuk Mas, kita lanjut. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya siapa sih Mas target utama dari Museum Tumurun ini? Jadi target utama kita tuh ya anak-anak muda zaman sekarang. Oh, iya. Anak-anak generasi milenial zaman sekarang, anak-anak SMA, bahkan anak-anak SMP itu juga ada Oh iya. kita. Wow, Seperti keren itu. banget. Terus visi misi dari Museum Tumurun sendiri itu apa sih? Jadi sebenarnya untuk visi misinya sendiri hampir sama sih, menyambung ke target-targetnya kita atau target marketnya kita kan anak-anak kuliah, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi visi misi kita tuh untuk ajang edukasi, Oh iya, untuk ajang edukasi. dimana kita belajar tentang seni itu sendiri. Dan kita juga misinya untuk memperkenalkan para seniman-seniman di Indonesia ini ke ya generasi milenial zaman sekarang. Oke, Seperti itu. siap. Oke deh, kalau gitu kita langsung lanjut lihat-lihat karya yang lainnya. Yuk Mas. Jadi di Museum Tumurun ini ada karya-karya apa aja sih Mas? Dan dari mana karya-karya ini didapetin? Jadi di Tumurun ini tuh kebetulan kita bagi jadi 2 lantai. Iya. Nah untuk lantai pertama ini kita itu semuanya full contemporary art atau kontemporer atau seni kontemporer, dan dimana kontemporer sendiri untuk para senimannya itu masih muda-muda, masih berkarya dan sebenarnya masih bisa kita temui. Oke. Dan untuk di lantai 1 ini kita tuh punya icon, dan dimana icon itu tuh sangat mungkin digemari sama beberapa orang yang datang ke sini. Salah satunya ini nih. Oke. Ini ada salah satu icon, ini kebetulan karya dari Bapak Widaryadi nama senimannya, dan di sini
untuk artis statementnya sendiri, beliau itu mengkritik tentang sosial media atau akun sosial media. Wow. Dan dimana menurut beliau orang yang sudah menggunakan akun sosial media itu sudah no privacy lagi. Karena bener pas banget. kita sedang melakukan apa, kita sedang apa dan kita sedang di mana, itu secara tidak langsung banyak pasang mata yang melihat kita. Iya, Makanya bener. di sini banyak sekali pasang mata. Iya, oke. Dan selagi kita banyak yang mengamati, ternyata kita juga banyak yang mengikuti. Makanya satunya ada kakinya. Oh, kayak gitu. Wah, keren banget ya makanya. Terus kalau di lantai 2 ada apa sih, Mas? Kalau di lantai 2 kita kebetulan punya tema nih. Temanya namanya Bali in My Mind. Semuanya bertemakan Bali. Dan kebetulan juga untuk yang di lantai 2 atau lantai atas kita, itu kita juga punya icon. Mungkin beberapa pecinta seni sangat gemar sekali dengan karya beliau, yaitu karyanya Avandi. Oh. Itu di atas ada karyanya Avandi dan berjudul Bali Ceremony. Dia Oke. menggambarkan tentang berbagai macam adat-adatnya Bali, dari tari keca, barongan, gunungan, semua adat Bali digambarkan di situ. Oke. Waduh teman-teman Artcation, jadi makin nggak sabar nih ya buat lihat-lihat karya yang ada di lantai 2. Oke, langsung aja yuk Mas. Wah, kan di sini di Museum Tumurun ini ada banyak karya-karya ya Mas. Kira-kira ada berapa sih karyanya? Untuk total kita ada sekitar 400 sekian sih. Gitu. Tapi yang di display itu hanya mungkin 112 sampai 15 karya saja. Oke, kalau gitu gimana sih manajemen pengelolaan dari Museum Tumurun ini sendiri? Untuk manajemen dari berbagai sisi sebenarnya kita tuh punya tim sebenarnya. Nah, untuk manajemen sendiri semua yang mengurus itu hanya tim Tumurun itu sendiri, karena kebetulan kan ini museum pribadi. Iya. Dan dari ownernya sendiri hanya mempercayai tim itu sendiri. Jadi beliau nggak menggunakan orang lain untuk mengatur Tumurun sendiri. Oke, dan dari karya-karya yang ada di Museum Tumurun ini, ada nggak sih Mas dari seniman-seniman yang nggak begitu diminati di Indonesia, Yeah. malah banyak diminati di luar negeri? Ada beberapa sih. Kalau boleh saya tunjukkan dari atas ini bisa kelihatan sih. Salah satunya ada di bawah situ, ada karyanya dari Eko Nugroho namanya. Iya. Nah kebetulan Eko Nugroho sendiri, beliau itu seniman Jogja, lulusan ISI Yogyakarta. Mungkin dalam lingkup seniman beliau sudah dikenali, tapi untuk lingkup umum di Indonesia beliau tuh mungkin agak kurang sih. Oke. Tapi beda cerita kalau beliau pas di Perancis. Pas di Prancis? Karena di Prancis beliau sangat terkenal sekali dengan desain-desainnya. Kalau kamu tahu brand tas terkenal LV, Ya? kebetulan Eko Nugroho itu sudah pernah collab sama LV. Wow. Dan salah satu tasnya LV itu adalah desainnya dari Eko Nugroho itu Wow, sendiri. keren banget Gitu, dong itu ya salah berarti. satunya sih. Gitu. Oke, Di sini ada oke, beberapa oke. kok, tapi itu salah satunya. Oke. Seperti itu. Oke, last but not least nih ya Mas Sofyan, apa sih harapan Mas Sofyan untuk anak-anak muda setelah datang ke Museum Tumurun ini? Harapannya sih salah satunya agar teman-teman anak muda zaman sekarang atau generasi milenial zaman sekarang itu lebih menghargai tentang adanya seni di Iya. Indonesia. Seperti itu sih, lebih menghormati, lebih menganggap kalau seni di Indonesia itu ada. Itu sih salah satu harapan besar kita Oke untuk deh. teman-teman anak-anak muda milenial zaman sekarang Oke. setelah masuk ke Tumurun Brothers Museum Iya. seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Sofyan untuk Sama-sama, waktunya. terima kasih. Semoga Museum Tumurun semakin banyak Amin, peminatnya. amin. Terima kasih Mas Sofyan. Terima Mari kasih. saya lanjut. Oke, terima kasih.
Nah itu tadi teman-teman Artcation, informasi yang udah kita dapetin dari Mas Sofyan selaku pemandu Museum Tumurun. Gimana? Udah pada terjawab kan pertanyaan-pertanyaan dari kalian? Nah habis ini aku masih bakalan ngajakin kamu buat muter-muter Museum Tumurun. Jadi tetap di Artcation, there is art in the whole of vacation. Selain menyimpan ratusan karya seni yang luar biasa, Museum Tumurun juga menyediakan tempat dan fasilitas yang pastinya membuat nyaman para pengunjung dan membuat para pengunjung betah berlama-lama untuk berada di museum ini. Museum Tumurun juga menjadi bukti kalau berkunjung ke museum itu tidak melulu menjadi hal yang membosankan. Tempat-tempat seperti ini sebenarnya bisa menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur jika tempat tersebut dikelola dengan baik dan juga menarik. Museum Tumurun juga dapat menjadi inspirasi anak muda untuk terus berkarya. Nah itu tadi teman-teman Artcation perjalanan kita di Museum Tumurun. Gimana? Menarik kan? Segini dulu dari aku, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Artcation, there is art in the whole of vacation. Dah!